Medio. Aktornya sih keren-keren sih, ganteng juga. Oke, pushing gitu kan. Jadi memang di sini ya udah dari situ dia merasa nggak pantas gitu kan, dan dirinya itu jadinya cuma melamun. Terus kok tatapannya juga kosong. Nah dari situ tuh kelihatan ya, kalau kan Kim Tae bisa lihat dari kaca kelihatan gitu banyak awan-awan gelap. Pasti gue bakal tahu itu kan jump scare ya, tapi pas lagi turun tiba-tiba teriak. 안녕하세요. Annyeonghaseyo, kembali lagi di Kamchagia Special Scene of Hallyu. Hari ini kita bakal ngebahas tentang Revenant. Ini sesuai requestan dari scriptwriter kita, katanya gitu ya kan. Siapa yang udah nonton? Gue sih udah jujur sempet lupa sih drakornya, tapi yang gue tahu emang ada scene-scene yang wah gitu. Oke, ini kan diperanin sama Kim Tae-ri yang main 2521. Wah itu sih dramanya bagus ya. Terus juga ada Oh Jung-se, ada dia pernah main juga di It's Okay Not to Be Okay. Itu jadi kakaknya. Dan terus sekarang di Revenant dia jadi pemeran utamanya berdua. Yang satu tuh jadi pegawai swasta, kalau nggak salah, satu jadi profesor gitu. Nah, Revenant ini tuh udah tayang ya di SBS tanggal 23 Juni 2023. Yang belum nonton, karena ini ngeceritain tentang supranatural gitu yang menegangkan antara perempuan. Jadi si Kim Tae-ri ini dirasuki sama iblis. Nah, yang seorang pria ini, si Oh Jung-se ini, dia bisa ngelihat iblis apa aja yang masuk ke kita gitu, karena ada bayangannya gitu. Nah, kalau Kim Tae-ri ini dia diarwahin sama hantu remaja gitu. Nah jadi sambil lambat laun gitu ya, penasaran nih Kim Tae-ri ini ngapain sih nih orang ikutin gitu. Terus ayahnya kenapa sih bisa meninggal. Nah ini dijelasin dari drama ini. Nah next ini ada case-nya, selain ada Kim Tae-ri juga sama ada Oh Jung-se, ini juga ada beberapa ini ya, ada beberapa aktor. Ada Hong Kyung, sebelumnya juga main di Weak Hero Class 1, sama ada di DP. Terus juga ada Park Ji Young, ada Kim Won Hye, dan ada Lee So Jung dan aktor Jin Sun Kyu. Wah aktornya sih keren-keren sih, ganteng juga. Oke, nah ini fakta dari drama Revenant ini adalah comebacknya Kim Tae-ri. Jadi kan setelah dari main drama 2521 gitu ya, 2521, ini Kim Tae-ri ini meraih piala Baeksang Art Award 2022. Nah berkat perannya itu akhirnya datang lagi deh drakornya, yaitu adalah Revenant ini gitu. Dan dia kembali jadi calon pegawai negeri bernama Gusang gitu ya, namanya Gusan. Terus habis itu dia dapat teror misterius karena dirasuki roh gitu ya. Karena jadinya dia mencari tahu gitu siapa sih di balik itu. Nah, fakta kedua itu adalah Kim Tae-ri memerankan dua karakter. Yang tadi gue bilang dia kan sempat kerasukan kan. Nah, itu kalau misalnya lo nonton gitu ya Sobat Media, itu dia tuh bisa gitu lo ngebandingin dia sama ngebandingin dia sebagai karakter si perempuan pegawai negeri ini gitu. Jadi dia memang bisa memainkan dengan satu wajah dengan dua karakter. Wih gila, kita tepuk tangan dulu, keren banget sih. Selain itu juga drama ini dapat rating tinggi. Pantesan ya scriptwriter kita buat ternyata emang rating tinggi gitu. Karena tayang perdana aja ratingnya itu 9,9% dan posisi pertama gitu ya. Dia dudukin posisi pertama di seluruh saluran. Jadi memang cerita horor ini tuh misteri gitu ya. Banyak orang yang takut, gue gak mau nonton gitu ya, takut. Gue juga bukan pecinta horor, tapi pas nonton ini ternyata jump scare-nya gak terlalu banyak juga kok. Jadi ramah buat kita yang gak suka horor gitu ya. Karena drama ini tuh fokus banget untuk ngungkapin misteri-misteri setan pemburu nyawa gitu. Selain itu juga memang hantu-hantunya ini bukan sembarang hantu gitu ya. Jadi memang dulunya tuh ada mitos-mitos tentang hantu itu gitu. Jadi zaman dulu tuh sudah ada seperti itu. Nah selanjutnya nanti hantunya kita bahas ya setelah ini. Dan fakta terakhir ada riset. Jadi mereka ini melakukan riset
sungguhan gitu ya. Dia datang gitu ya ke dekat desa, dekat pantai, dan memang banyak tempat-tempat ritual gitu. Terus juga dia langsung lihat langsung gitu ya, ritualnya seperti apa, lagunya, bunyinya. Terus ada juga kepala desa setempat yang katanya kalau kita nggak suatu desa gitu ya nggak boleh nengok ke belakang. Kenapa? Karena katanya tuh bakalan kalau misalnya kita nengok ke belakang biar kita tuh nggak kena rohnya gitu ya, biar kita tuh nggak diikutin seperti itu. Percaya nggak? Percaya nggak? Oke, next. Nah, ini ada beberapa hantu ya di Revenant yang bakalan gue sebutin. Apa aja gitu kan. Yang pertama itu adalah hantu pendendam. Jadi mungkin buat kamu yang belum nonton gak apa-apa gue spoilerin beberapa. Jadi ada hantu pendendam. Ini ternyata tuh beda episode, beda cerita ya. Jadi ada beberapa banyak hantu. Yang salah satunya ini jadi dia anak SMP yang lompat dari gedung karena dia tuh benci banget sama orang tuanya yang menyiksa dia dan menyiksa adiknya gitu. Akhirnya dia pengen banget mencoba untuk menyelamatkan dengan Kim Tae-ri ini gitu ya gitu. Karena memang dari awalnya kan bingung kan, ayahnya meninggal nggak jelas, terus dia diikutin roh gitu. Awalnya dia nggak percaya gitu, tapi ternyata dia juga dikasih bertemu dengan perjalanannya mencari kebenaran tentang ayahnya, ya bertemu ini hantu penendam ini. Yang kedua, ini ada hantu gantung diri. Ini mungkin saat lagi mencari fakta siapa pembunuh ayahnya, siapa iblis yang dia ikutin sama dia. Itu ada jadi di suatu tempat akuarium gitu ya, penjualan ikan segala macam. Ternyata itu dia bisa ngeliat bayangan gitu. Berawal dari nggak percaya, diikutin sampai dia bisa ngeliat bayangannya, dan dia bisa ngeliat bayangan melalui cermin. Melalui cermin ngeliat dari belakang tuh ada pohon, jadi kayak ada pohon dan ada manusia yang digantung di situ. Karena apa? Karena faktanya ternyata itu adalah tempat pohon dugdali. Jadi itu pohon gantung mayat anak kecil khusus buat anak yang gak diakui sebagai keluarganya gitu. Jadi mayatnya gak bisa dikuburin. Jadi memang orang-orang dulu itu digantung di pohon tersebut. Nah, selanjutnya ada hantu lapar. Wah, ini kayaknya gak cuma hantu ya, manusia masih melakukan seperti ini. Maruk gitu ya, merasa pengen semua barang yang dimiliki orang lain tuh gue juga harus punya. FOMO gitu ya kalau anak Gen Z ya. Tapi ini lebih ke negatifnya gitu ya. Karena dengan cara dia pengen mendapatkan sesuatu harus membunuh orang dulu biar hartanya ke dia gitu. Selanjutnya juga ada irinya juga, ada dengki. Nah itu tuh gak boleh dicontoh. Next ada hantu gentayangan. Jadi di desa Bekcagol itu masih melakukan ritual boneka jerami gitu ya. Jadi itu ritual pengusiran hantu gentayangan gitu. Nah jadi hantu gentayangan ini mereka tuh meninggal. Jadi mereka tuh jauh dari perantauan gitu ya. Meninggal tuh di perantauannya mereka. Nah dari situ desa itu tetap melakukan ritual agar bisa mengusir hantu. Dan karena kehadiran mereka ini itu memberikan kemalangan buat warga. Jadi dia selalu melakukan ritual itu terus biar nggak ada kemalangan ya di desa itu. Tapi di drama ini ada salah satu ya keluarga yang menggagalkan ritual itu, menghilangkan boneka jerami karena mereka tuh ada sensitifnya ya, karena memang sayang banget gitu. Kalau udah meninggal kan pasti pengen ketemu lagi gitu ya, rindu gitu. Nah ini salah satunya, satu ibu ini yang pengen banget ketemu sama anaknya gitu ya. Terakhir ketemu pas pamitan dan tapi dia sudah nggak ada di perantauan tersebut. Jadi dia mengharapkan dari ritual itu biar nggak mau pisah gitu sama anaknya. Next, hantu remaja. Nah ini tuh bersumber dari buku yang dibaca Gu Sang-yong. Karena ini kan dari ayahnya kan. Ayahnya yang buat buku tentang fakta-fakta dari hantu ini. Gimana caranya untuk menghilangkan, gimana caranya untuk menjauhkan dari hantu remaja ini. Karena ternyata hantu remaja ini adalah hantu anak-anak yang ternyata meninggal karena kelaparan atau penyakit cacar. Jadi anak-anak itu memang sengaja dikorbankan karena memang pada saat itu desa mereka tuh sedang dilanda kekeringan dan bencana alam lainnya yang disebabkan warganya jadi kesulitan deh. Nah, dari situ setelah dikorbankan salah satu korban gitu ya, salah satu anak-anak ini, desa itu langsung penuh sekali makanan, terus air gitu. Dan dari situ deh orang-orang jadi kayak
bahagia gitu. Tapi kan ada satu keluarganya nih yang merasa gimana nih anak saya gitu dikorbankan gitu. Next ada hantu dan roh kegelapan. Ini tuh jadi si Yong Hae Sang ini adalah mengalami guncangan berat ya, karena kan memang ternyata hantu remaja ini dibuat sama neneknya sendiri gitu ya, untuk keluarganya sendiri, karena memang mereka tuh pengen kaya gitu, pengen mendapatkan hal apapun yang instan gitu, dan dia tuh kaget, shock gitu ya, kok gue berusaha untuk mengeluarkan roh-roh ini, menjauhkan roh-roh ini, tapi ternyata neneknya yang melakukan itu. Pushing gitu kan. Jadi memang di sini ya udah, dari situ dia merasa nggak pantas gitu kan, dan dirinya itu jadinya cuma melamun, terus kok tatapannya juga kosong. Nah dari situ tuh kelihatan ya, kalau kan Kim Tae-ri bisa lihat dari kaca, kelihatan gitu banyak awan-awan gelap. Nah itu namanya hantu kegelapan. Jadi kalau semakin orang semakin berpikirannya gelap gitu, yang ngelamun, yang hal-hal gue nggak bisa, gue ini, nah itu semakin rohnya semakin besar dan semakin menguasai kalian gitu. Drakor Revenant gimana? Yang udah nonton kasih rate-nya berapa? Yo, kalau dari aku sih rate-nya keren ya. Nah mungkin awalnya emang agak ngebosenin ya, tapi kalau menurut gue itu keren banget sih, karena memang Kim Tae-ri ini bisa bikin dua karakter gitu ya. Yang pertama karakternya bisa dari sisi dia sendiri, satu lagi adalah sisi yang waktu kesurupan, tapi nggak kelihatan kesurupan gitu, kayak ya udah diem melakukan hal-hal yang aneh-aneh sampai berbelanja gitu kan. Sama ada scene favorit gue yang pas lagi di atap itu, pasti gue bakal tahu itu kan jump scare ya, tapi pas lagi turun tiba-tiba teriak wah gitu, siapa ayo. Ada cuplikannya di sini. 뭐라고 했어요? Itu kagetin banget sih sumpah, karena itu bener-bener kayak kenceng banget. Yang Yom Hae Sang aja itu sampai beneran kaget karena dia teriaknya bener-bener di kuping gitu ya. Jadi harus nonton, kamu harus nonton. Oke, udahlah segitu aja Scene of Hallyu. Harus nonton karena bagus banget, worth it buat kamu tonton untuk isi-isi luang ya, jam-jam luang. Jadi tungguin juga episode selanjutnya, kasih tahu juga kamu kalau mau pengen dibahas apa. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Annyeong, terima kasih. Kamsahamnida.